jadi pribadi yang unggul. Mengapa kemudian karakter building ini penting? Yang pertama itu adanya degradasi nilai. Dan dengan adanya degradasi nilai ini, mahasiswa perlu menjadi agen perubahan. Karakter building juga penting karena kita adalah makhluk Tuhan dan manusia. Kita semua ini adalah makhluk sosial. Bagaimana cara kita bisa memilih? Tidak saja pemerintah, lembaga-lembaga NGO, LSM yang juga memberikan bantuan-bantuan karitatif juga seperti itu. Ya. Bahkan masyarakat yang terkena dampak sendiri juga hampir-hampirnya juga tidak mendapatkan sebuah kesepakatan tentang siapa-siapa yang sebenarnya berhak menerima bantuan-bantuan sosial itu, baik bantuan sosial tunai, BST, BLT, ataukah bantuan-bantuan yang lain. Mengapa ini semua terjadi, saudara-saudara sekalian? Mengapa terjadi? Karena persoalan yang sangat mendasar, persoalan data. Kemarin saya senang sekali seorang mahasiswa dari informatika yang menanyakan bupati, yang mengkritisi, yang menunjukkan di mana titik lemahnya, bagaimana dia bisa memberikan argumentasi dan menunjukkan care-nya, kepeduliannya terhadap kabupaten ini dengan membaca angka-angka yang dipublikasi oleh pemerintah. Ya. Mengapa saya senang? Karena ternyata benar, saudara-saudara, Anda tidak berada di sebuah menara gading, tetapi Anda cukup care, peduli dengan tempat, daerah di mana Anda berada. Dan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak luput dari kepedulian saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa ini di kampus ini pendidikannya telah berhasil. Telah berhasil membuat Anda memiliki kepekaan sosial. Ya. Baik. Oleh karena itu Anda sebagai generasi muda, harapan bangsa, orang bilang generasi milenial, generasi emas, nanti banyak atribut-atribut yang akan diberikan kepada saudara-saudara. Nah, tahun ini diharapkan Anda melakukan sebuah pekerjaan yang sangat besar, dharma bakti pada Niantana yang sangat besar, yaitu dengan melakukan pendataan keluarga. Kalau sepintas, bila orang tidak memahami atau meragu-ragu atau tidak memahami secara integrasi pengertian pendataan keluarga, dia akan melihat ini sebagai pekerjaan yang sangat kecil, yang sambil lalu pekerjaan yang sifatnya parsial. Ya. Tapi sesungguhnya ini pekerjaan besar. Mengapa? Karena Anda akan melaksanakan sebagian dari tugas perintah bangsa seperti yang dimuatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Ya, itu tugas-tugas besar. Ya. Untuk bisa memajukan kesejahteraan umum, melindungi bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita harus tahu siapa itu yang harus kita majukan, siapa itu yang harus kita tingkatkan kesejahteraannya, yaitu penduduk Indonesia, penduduk di Republik ini, yang termasuk penduduk di Kabupaten Sika di Niantana ini, yang kita kategorikan
sebagai keluarga di kabupaten ini. Karena itu saya berharap ketika nanti Anda melaksanakan kegiatan pendataan dan Anda melakukan fasilitasi untuk pertemuan desa, untuk memvalidasi, untuk memperbaiki data-data itu secara baik, Anda hendaknya berdiri pada pihak-pihak yang benar, pada seorang tenaga, ya. Kalau kita berbicara tentang orang miskin, tentang orang siapa yang harusnya dapat bantuan, siapa yang harusnya difasilitasi, siapa yang harusnya dikeluarkan, diberdayakan, itu sebenarnya secara kasat mata mudah Anda kenali. Nanti waktu Anda di desa, mungkin nanti kembali di desanya sendiri, Anda bisa lihat tetangga di samping rumah, kiri, kanan. Tetapi pola dan lamanya KKN kami itu berbeda dengan KKN sekarang. Kami KKN diberikan waktu 2 tahun. Berada di tengah masyarakat umat, ya, istilahnya tahun orientasi pastoral. Top. Selama 2 tahun di dusun kecil di paroki Boawai. Ini tempat lahirnya Pak Moderator. Di Sekolah Pertanian Pembangunan SPP. Siapa yang nanti di Semparong, mana? Semparong. Ada hukum tuh kepala desa. Mana? Semparong berapa orang? Coba berdiri. Satu saja. Oh, baik. Siapa yang di Bu Batu Beti? Bu Batu Beti. Berdiri. Ini Bu Batu Beti. Ya, desa Bu Batu Beti. Desa Bu Utara. Mana Bu Utara ini? Desa Bu Selatan. Mana Bu Selatan? Tidak ada. Nah, Bu Selatan. Ya. Loke. Nah, ini kamu lihat ini. Orang Loke itu agak putih. Coba berdiri. Berdiri dulu lihat. Nah, ini. Karena dia memang di daerah Datuk Fitri ini. Ya. Ini kepala BPMD nanti sebentar. Ini seorang muda.
ya, orang muda yang energik, yang tadi kami bicara masa pandemi corona ini ya. Kiranya Tuhan beserta kita dan sukses untuk kita semua. Amin. Agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, jika tanpa kasih cinta, maka tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih kepada Pak D. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih banyak. Saya telah menutupnya dengan doa indah rencana Tuhan untuk kita semua. Semoga KKN-nya berjalan baik, lancar, sehat sampai kembali ke Unipa. Amin. Baik, terima kasih Pak Hermus atas pemaparan materinya. Izinkan saya untuk merangkum beberapa poin penting yang telah disampaikan oleh Pak Hermus.